Gadai barang, riba terbayang. Ayo kita bahas. Sekarang aku mau bahas tentang gadai menurut fikih muamalah. Gadai adalah menjadikan barang sebagai jaminan hutang. Jadi, barang kita ditahan, tetapi secara kepemilikan tetap sah milik penuh kita yang berhutang. Misal, aku punya laptop dan aku butuh uang 1 juta, maka laptop tersebut bisa aku jadikan jaminan hutang. Aku mendapatkan uang 1 juta dan yang memberikan hutang dapat laptop tersebut, dapat fungsi laptop tersebut, tetapi kepemilikan tetap milik aku. Rukun-rukun gadai itu ada 4, yaitu harus ada rohin, yaitu orang yang menggadai, harus ada marhun yang menerima gadai, harus ada murtahin, orang yang menerima gadai, harus ada marhun, barang yang digadai, dan harus ada akad atau sigot penyerahan barang gadai. Rukun-rukun gadai itu ada 5, yaitu rohin dan murtahin haruslah orang yang sah melakukan transaksi. Barang yang digadai harus bernilai, dapat dijual, jelas jenis dan jumlahnya, dan milik penuh si rohin atau atas izin pemiliknya. Lalu hutang harus jelas jumlahnya dan harus dilunasi oleh si rohin. Kemudian ijab qabul harus tersambung tanpa jeda waktu yang lama. Dan yang terakhir, penyerahan barang harus dapat diserahkan dan dapat dikuasai oleh si murtahin atau walinya. Kemudian aturan penting gadai. Aturan penting gadai itu ada 6. Yang pertama, gadai itu titipan atau amanah. Jadi si murtahin tidak menanggung kerusakan barang gadai kecuali atas kelalaian si murtahin. Yang kedua, si rohin ini harus membayar hutangnya, dan jika barang rusak tidak menjadikan hutang itu hilang dan berkurang. Yang ketiga, jika si murtahin mengaku barang rusak tapi ia tidak menyebutkan sebabnya, maka si murtahin harus mendatangkan saksi. Tetapi jika ia mendatangkan sebab, maka jika murtahin mengakui barang rusak, jika murtahin mengakui barang rusak disertai sebabnya, maka ia harus bersumpah tanpa mendatangkan saksi. Tetap jika murtahin mengaku barang rusak dan ia menyebutkan sebab, maka si murtahin harus menyebut sumpah. Tetapi jika ia menyebutkan sebabnya, ia harus mendatangkan saksi. Jika murtahin mengaku sudah mengembalikan barang, pengakuannya sah, tetapi harus menyertakan saksi. Kemudian jika rohin sudah membayar sebagian, maka barangnya bisa dikembalikan kepadanya jika ia sudah melunasi hutang. Dan kalau kita melaksanakan syarat, rukun, dan aturan penting gadai ini, maka secara fikih gadai kita sah.